Setiap kami Tuhan, Kau sahabat kami yang Roh Kudus yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Keluar masuk kami, Kau yang selalu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian Kau lembahku.
Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian firman jadi manusia. Benar Tuhan, Kau adalah pintu bagi setiap jalan hidup kami. Kau ketika tidak ada satupun jalan terbuka, tetapi Tuhan Kau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Kami merasakan bahwa Tuhan Kau yang selalu bersama-sama dengan kami dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang kami dengar pagi hari ini dapat menguatkan dan memulihkan kehidupan kami, sehingga kami semakin lebih lagi percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasalnya ayat ke-16. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat ke-25. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh.
Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Matius pasalnya ke-16 ini merupakan sebuah peristiwa di mana pada saat itu Tuhan Yesus menyampaikan pertama kali kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi meninggalkan mereka. Bahwa Dia akan melakukan karya penebusan, karya keselamatan, menebus setiap dosa manusia, dan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Petrus, dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, Guru, Engkau tidak mungkin meninggalkan kami. Dijauhkanlah semua hal-hal seperti itu. Tetapi saudara, Yesus pada saat itu malah menegur Petrus dan berkata, Petrus, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Karena kalau kita mengikut Yesus, maka kita tidak lagi memikirkan pikiran diri kita sendiri, tetapi kita harus bisa menyangkal diri dan memikul salib Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengambil keputusan bahwa kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus itu dengan benar. Ya. Ada banyak orang mengaku bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Ada banyak orang mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak sesuai dengan kehidupannya. Ya. Tetapi hidupnya tidak seperti seorang pengikut. Kalau saudara seorang pengikut, berarti gaya hidup saudara akan sama seperti dengan apa yang saudara ikut. Misalkan saudara sangat senang sekali dengan pemain bola seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Ya. Kalau saudara adalah pengikut dia, maka saudara akan mengikuti gayanya dia, model rambutnya dia, cara berpakaiannya dia, ya kan? Terus gaya dia setelah mencetak gol kan, siu gitu kan, diikuti. Tapi kalau saudara mengaku pengikut Cristiano Ronaldo, tapi saudara tidak mengikuti gayanya dia, semuanya tentang dia, berarti saudara bukan seorang pengikut. Demikian juga saudara kalau kita mengikut Yesus. Kalau kita berkata saya adalah pengikut Yesus, maka cara hidupmu, gaya hidupmu, karaktermu, perbuatanmu harus sama dengan yang Yesus lakukan ketika dia berada di dunia ini. Ya. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar agar kita dapat mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada 4 hal yang kita pelajari yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengikut Yesus merupakan sebuah keputusan pribadi. Ya. Ketika kita memutuskan ingin mengikut Yesus dalam hidup kita, itu merupakan keputusan dari diri kita. Bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena ada keinginan atau ada motivasi yang tersendiri dari orang lain kalau kita mengikut Yesus, ya. Tetapi merupakan sebuah panggilan pribadi di dalam hidup kita dari Tuhan, agar kita punya komitmen penuh dari hati untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus? Merupakan bagaimana kita bisa meninggalkan segala dosa dan hidup kita sesuai dengan ajarannya Tuhan. Meskipun dunia di sekitar kita itu tidak mendukung kita dan terus memaksa kita untuk melakukan dosa. Ya. Kalau kita ikut Tuhan karena panggilan kita pribadi antara hubunganmu dengan Tuhan, bagaimanapun kondisimu saat ini, apapun yang terjadi di sekelilingmu, bagaimanapun omongan tentang orang, perkara tentang orang, tetapi ketika engkau katakan putuskan ikut Yesus, selamanya
kau ikut Yesus. Ya. Tetapi kalau itu paksaan, dipaksa, ya, itu akan sebentar, saudara. Ya. Dipaksa misalkan ke gereja, ayo dong ke gereja. Nanti kalau datang ke gereja dikasih sembako, datang dia. Nanti dikasih transport, datang dia. Nanti diantar jemput, ya. Dijemput ke rumahnya, pulang diantar lagi ke rumahnya, datang dia. Tapi coba setelah beberapa waktu kejadian itu tidak terjadi lagi, apakah dia mau datang lagi? Belum tentu, saudara. Yang tadinya dia datang ke gereja dikasih sembako, kemudian dia hari itu dia datang ternyata gak ada sembako, dia akan kecewa. Hari itu dia datang dapat transport, tapi pas dia datang kemudian ternyata gak dikasih, dia akan kecewa. Kenapa? Karena mengikuti Yesusnya itu secara terpaksa. Ada motivasi tersendiri kita ikut Tuhan, ya. Tetapi saudara, mengikuti Yesus bukan karena terpaksa, karena paksaan, melainkan karena kita ingin hidup seperti Dia dan ingin memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Bagaimana hidup kita saat ini kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita sudah memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Jadi harus ada motivasi yang benar dalam mengikuti Yesus. Karena Tuhanlah, Dialah jalan kebenaran dan hidup yang mengantarkan kita sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan sampai hilang arah saudara, jangan sampai tertinggal hidup saudara. Karena apa? Karena saudara tidak lagi mengikut Tuhan. Hari ini kita mengikut Yesus karena keinginan keputusan pribadi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, mengikut Yesus itu memerlukan sebuah pengorbanan. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai anak Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan? Apa yang sudah kau persembahkan di dalam hidupmu untuk mengikut Tuhan? Ada seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Lakukanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya." Anak muda ini berkata, "Saya sudah melakukan itu semua." Tetapi Yesus kembali berkata kepada anak muda ini, "Kalau begitu, sekarang juallah semua hartamu dan ikut aku." Tapi apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Dengan sangat sedih, karena dia adalah orang yang kaya, punya harta yang banyak. Dengan sangat sedih, dia pergi meninggalkan Yesus. Dia tidak mau mengorbankannya hartanya untuk mengikut Yesus. Dan dia lebih memilih hartanya daripada dia ikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, harus ada pengorbanan yang saudara berikan kalau saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik itu pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, ide, bahkan harta atau uang sekalipun, ya, harus ada yang kita berikan, bahwa kita betul-betul mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun ada konflik, meskipun ada penganiayaan, meskipun hidupmu menderita, meskipun saat ini hidupmu sedang tidak baik-baik saja karena mengikut Yesus, itu adalah bukti pengorbanan dalam hidup saudara untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi harus ada pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan agar kita bisa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ketika ada seorang Farisi memberikan
persembahan di bait Allah. Kemudian ada seorang janda. Kemudian orang Farisi ini berkata, lihatlah janda ini, dia memberikan persembahan hanya sedikit. Lihat saya kasih persembahan banyak. Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Persembahan mana yang benar? Lalu Yesus sangat marah dengan orang Farisi ini dan berkata bahwa memang engkau memberikan persembahan banyak, tetapi persembahan itu bukanlah seluruhnya yang kamu miliki dan hanya sebagian yang kamu beri. Tapi persembahan janda ini, dia kasih persembahan sedikit, tetapi persembahan itulah yang dia punya semuanya, dia berikan untuk Tuhan. Ya. Dalam memberikan pengorbanan kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, saudara. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Ya, kalau saya melayani ke sini, ongkosnya segini. Oh, nanti pulangnya segini. Oh, jauh jaraknya. Ya. Aduh, capek lagi. Harus jam 7 pagi sudah datang ibadah. Jam 6 harus persiapan. Aduh, capek. Jangan perhitungan. Kalau saudara mulai perhitungan dengan Tuhan, kalau saudara tidak mau memberikan pengorbananmu yang sesungguhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan perhitungan kepada saudara. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu pasti akan terhambat. Ya. Oleh sebab itu, marilah saudara kita mengikuti Yesus, kita memberikan pengorbanan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk saudara. Dia sudah memberikan hidup saudara. Sekarang apakah saudara mau mengorbankan hidupmu untuk memikul salibnya Kristus dalam diri saudara? Amin. Yang ketiga adalah mengikut Yesus, itu artinya kita menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang ketiga adalah kita harus bisa menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita, mengikuti jejak Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana ketika Yesus berada di dunia ini adalah dia menunjukkan bagaimana kasih itu tanpa syarat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengasihi banyak orang tanpa syarat. Dia tidak melihat apakah dia orang Yahudi, apakah dia orang Samaria, atau dia orang yang lain. Tetap semua orang Tuhan mengasihinya. Bagaimana dia menunjukkan pengampunan kepada banyak orang. Ya. Bahkan ketika di atas kayu salib pun Yesus masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan keberanian mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Teladan seperti itulah saudara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus bisa mengasihi musuh-musuhnya, melawan ketidakadilan tanpa kebencian. Ya, bagaimana ada kasih di atas segala perbuatan yang dilakukan, sehingga kepentingannya bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan banyak orang yang dilakukan di dalam kehidupannya. Inilah teladan Yesus yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bukan lagi ego kita yang ada, tetapi bagaimana kita bisa memberikan hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Ya. Banyak orang datang berjumpa dengan Yesus untuk menerima mujizat Tuhan. Cek.
Bagaimana Tuhan Yesus dia bisa mengasihi orang yang membenci dia. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Kita membayar kebencian dengan kebaikan, membalas kebencian dengan kebaikan. Tidak memilih-milih banyak orang untuk berbuat baik. Kasih tanpa syarat, kasih yang sangat tulus yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Itulah bagaimana kita mengikut Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah kita harus punya komitmen sepanjang hidup kita. Lukas 9 ayat 57 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja kau pergi." Tapi Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala." Kita mengikut Tuhan saat ini bukan hanya keputusan sesaat, tetapi perjalanan hidup kita. Harus ada kesetiaan hingga akhir yang tetap terjaga. Bagaimana iman kita terus tertuju kepada Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib jangan saudara sia-siakan, sehingga kita tetap teguh, tetap berharap dan percaya kepada Yesus dalam hidup kita. Harus ada komitmen dan keputusan di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan mengikut Yesus itu tidak selalu indah. Mengikut Tuhan itu, firman Tuhan tadi katakan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Mungkin di saat ini saudara hidupnya menderita mengikut Tuhan, ya tidak apa-apa. Hidup kita susah mengikut Tuhan, tidak apa-apa. Tapi lihatlah nanti ada hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, yaitu ada mahkota kemuliaan. Ketika engkau dipanggil Tuhan, Tuhan menyediakan mahkota kemuliaan bagi saudara. Oleh sebab itu saudara, marilah pagi hari ini kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jangan lagi ada kepentingan-kepentingan yang lain, motivasi-motivasi yang lain ikut Tuhan. Jangan lagi setengah hati ikut Tuhan. Mari sungguh-sungguh ikut Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berikan hati kita, menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup saudara. Jangan jadikan manusia sebagai teladan, saudara akan kecewa. Ya, saudara pasti akan kecewa kalau saudara jadikan manusia sebagai teladan, itu saudara kecewa. Tetapi jadikanlah Yesus sebagai teladan hidup saudara. Tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada ketidakpastian, tetapi ada janji Tuhan, ada penggenapan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Hari ini mari kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Kita naikkan pujian kekuatan jiwaku ketenangan kembali. Kekuatan di jiwaku ketenangan ada dalam hadiratmu, menyembahmu, bersyukur kami, bersyukur di kakimu, rasakan hadiratmu. Aku melepaskanmu
Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai teladan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami semakin lagi melekat kepada Engkau. Sehingga kami akan melihat Tuhan Kau yang mengambil alih hidup kami. Kami akan selalu mengikuti jejak Tuhan, dan kami akan mengorbankan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami, dan kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Yaitu dalam Bapa kami, mengucap syukur Tuhan kepada pagi hari ini. Bapa, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati setiap berkati setiap kami. Nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Demikian pujian segala puji syukur. Tibalah kita di penghujung ibadah kita. Nanti barang siapa oleh Bapak PDP Isa nanti akan diketuk. Kita nyanyikan pujian mampirlah dengan doa. Sambil kita bagi berdiri.
Kami beribadah memuji memuliakan nama-Mu dan benar firman-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap benih yang ditabur di tanah yang subur akan terus bertumbuh dan berbuah. Dan setiap kami para jemaat-Mu Tuhan, dia bisa kekal kapuk semakin mengalami kemuliaan Tuhan dan juga pemulihan yang bersisa Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap jerih payah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia, dan kami terus menabur dan memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa kehidupan kami hanya terus mengandalkan Engkau dan menghidupi firman Tuhan. Dan juga Tuhan berkati selalu gereja kami Tuhan di tempat ini, supaya banyak jiwa-jiwa digunakan untuk hormat nama Tuhan. Tuhan berkati dari gembala sidang dan juga para pengurus gereja dan semuanya Tuhan, para pelayan Tuhan, supaya terus bersatu hati untuk memajukan pelayanan gereja di tempat ini. Kami akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami pertobatan, pemulihan, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Allah kami yang besar. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kasih Tuhan kurang Allah dinyatakan bagi negara kami, supaya Indonesia terus dalam kasih dan karunia Tuhan yang mengalami kemajuan dalam seluruh bidang yang ada di negeri ini. Tuhan juga berkati khususnya pemilihan kepala daerah khusus Jakarta ini ya Tuhan. Tuhan percayakan kami tinggal di tempat ini, supaya kota kami Tuhan di mana kami tinggal, kami berdiri, akan mengalami kedamaian, dan sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang terbaik. Kami serahkan supaya campur tangan dari kuasa-Mu dinyatakan khususnya dalam pemilihan kepala daerah Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan terbaik. Sesudah Tuhan dinyatakan dulu sekarang sampai kami. Mari sila jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita kembali pulang dan juga dalam aktivitas kita sehari-hari, mari kita angkat dua tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan Yesus dengan iman dan percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik dan bukan turun dan menjadi kepala, bukan ekor, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia. Maka pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai, mengurapi, memberikan kuasa, dan hidup kita menghasilkan buah roh dulu, sekarang, sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di kerajaan sorga. Kiranya